Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Made Sukadana Karang kembali hadir dalam Perempuan Bali Bicara. Pemirsa, pemerintah menerapkan belajar dari rumah untuk para siswa selama masa pandemi COVID-19. Kondisi ini mengharuskan orang tua, keluarga, dan sekolah menyesuaikan cara pengasuhannya kepada anak-anak. Lantas, apa yang harus dilakukan khususnya bagi orang tua saat proses pembelajaran dari rumah sehingga dapat terus mendorong tumbuh kembangnya anak-anak berjalan optimal tentunya. Dan seperti biasa, hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu bagaimana pendampingan belajar anak di rumah masa pandemi COVID-19 bersama Ibu Putri Koster. Beliau merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Ibu. Becik-becik Made. Sehat Ibu, harus sehat. Harus sehat, tetap sehat iya, Ibu. Benar-benar. Harus sehat, harus semangat. Ya, karena tugas Ibu niki kan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mensosialisasi, menyemangati semua dari kita masyarakat ketika situasi ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Jadi banyak hal yang harus disiasati, banyak hal yang harus dilakukan di tengah kegagapan kita yang tiba-tiba, wah ada bencana seperti ini. Terima kasih sudah hadir di studio Ibu Putri. Dan yang pastinya hari ini kita juga sudah kehadiran Profesor Dr. Luhut Suryani SPKJK. Beliau dari Suryani Institute for Mental Health. Om Swastiastu Ibu. Punapigatran niki Ibu. Sehat Ibu nge? Terima kasih sudah hadir tentunya di studio. Ini berbahagia sekali saya didampingi atau diapit oleh bunda-bunda tercinta anak-anak Bali ini sendiri. Yang juga bahagia karena kepada siapa lagi ya kalau tidak kepada pakar-pakar senior-senior kita, dan dari dulu Titiang selalu mengidolakan beliau dan sekarang beliau berkenan hadir untuk hal-hal yang penting bagi kita, bagi masyarakat, khususnya yang menyangkut tidak hanya fisik tapi psikis kita. Ya, kepada beliau kita bertanya dan beliau ada waktu, itu yang bikin kita bahagia. Tapi saya mau tanya, Made mau tanya ini sama Ibu Putri dulu, Bu. Selama masa pandemi ini sendiri, Made atau Putri kedua Ibu kan saat itu masih bersekolah. Sekarang sudah meninggalkan tamat SMA. Sedang menunggu kelulusannya. Pernah curhat nggak tentang masa-masa sekolah ketika masa pandemi ini sendiri? Apa sih yang dicurhatin tentang pelajaran misalnya? Nah kebetulan begini, karena dua putri tiang niki, putri ibu niki udah sangat melek teknologi, jadi Ibu merasa diringankan di situ. Sementara Ibu kan gagap teknologi. Nah, untuk teknologinya udah mereka ini betul bisa menguasai betul, sehingga ketika mendapat tugas di situasi pandemi ini, tugas-tugas dari sekolahnya itu harus dengan digital kan Gentan. Jadi mereka udah nggak asing lagi nih berdua, apalagi kakaknya kan sampun ring UI kuliahnya nikah. Tapi yang Wibuti kan masih di sekolah masih di SMA. Tapi kan untuk mengikuti nikah udah bisa. Nah, tetapi kan tidak semua ibu-ibu yang seberuntung Ibu nih. Kalau bagaimana kalau yang nggak bisa kan Gentan Anika. Nika banyak masukan-masukan yang Ibu dapatkan Niki dari para orang tua yang sekarang harus menjalankan dua fungsi beliau, para ibu, para orang tua, tidak hanya ibu tapi ayah juga di rumah, ketika harus mendampingi putra-putrinya, karena kan peraturannya kita anak-anak nggak boleh sekolah dulu, nggak boleh ngumpul di sekolah, jadi belajarnya dari rumah. Ya, bukan berarti semuanya berjalan lancar-lancar begitu saja. Ternyata banyak masukan-masukan. Ketidaksiapan anak itu sendiri, ketidaksiapan fasilitasnya, ketidaksiapan orang tuanya, sehingga menimbulkan tidak semua berjalan lancar, menimbulkan hal-hal yang menghambat kelancaran dari sistem belajar mengajarnya lewat online itu. Apa sih yang biasanya dicurhatin sama Wibuti ketika beberapa bulan menjelang meninggalkan bangku sekolah ini sendiri ketimpa corona ini, Bu? Kangen teman. Kangen teman. Iya kan, kangen teman. Kalau urusan online-nya belajar mengajarnya kan udah. Tapi kemudian, kok kayaknya nggak enak ya. Biasanya kalau mau lulus tuh
kelas 3 kan ujian apa Iya. gitu seru-seruan kan. Kemudian setelah lulus nih Ibu biasanya kan mereka ngumpul apa ya istilahnya untuk menandai kelulusan mereka. Kalau dulu masih coret-coretan, yang positifnya begitu. Sekarang karena pandemi ini anak-anak enggak gerombol lagi kemana, kemudian coret-coretan itu enggak ya. Tetapi ya mereka kangen situasi itu, kangen ngumpulnya, kan bahasa Balinnya nih Kang, kelulusan makin amam masane genten sepi sana enggak genten. Jadi entah itu hal yang positif atau tidak bagi kita, tapi itu yang harus kita lalui dan lakoni saat ini kan genten. Untuk kedepannya kita menyesuaikan diri lagi, belajar mengajarnya supaya tetap berjalan, tetapi era barunya adalah yang menyesuaikan dengan situasi virus yang sudah ada di tengah-tengah kita kan genten. Nah, berdasarkan masukan-masukan Nike, jadi tidak hanya fisik tapi psikis anak-anak kita, kemudian keharmonisan dan kebahagiaan keluarga juga sedikit terganggu nantinya karena beban itu kemudian untuk menjadi guru, mendidik, mendampingi itu setengah sekarang dibebankan kepada orang tua yang tadinya mempercayakan sepenuhnya kepada guru di sekolah kan. Nah, dari sana kemudian Ibu berpikir karena tugasnya PKK kan sosialisasi. Jadi ada baiknya juga Ibu dan kita di sini menghadirkan yang memang punya ilmu untuk berbicara di bidang itu. Makanya Ibu mengundang Ibu Prof untuk berkenan memberikan, paling tidak ketika masyarakat sudah mendengar lewat siaran Bali TV ini, oh seperti itu ya, oh iya saya juga mengalami, oh ya akan seperti ini. Jadi oh ya yang apa ya memberikan pelajaran kepada kita untuk dapat mengambil sikap menyiasati ke yang lebih baik. Baik, gitu. Ibu Putri, Prof, kita rehat sejenak. Gini. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog Perempuan Bali Bicara. Bagaimana pendampingan belajar anak di rumah di masa pandemi COVID-19 masih menjadi topik kita pada hari ini. Saya ke Bu Putri terlebih dahulu. Bu Putri, ini ada apa hal yang terpenting harus dilakukan bagi orang tua khususnya dalam kegiatan pembelajaran di rumah, Bu? Ya, yang paling penting sesungguhnya kan dapat mendampingi anak-anak sehingga anak-anak dapat melakukan tugasnya sesuai yang diinginkan oleh sekolah kan seperti itu. Itu penting, tugas pentingnya. Tetapi ketika harus melakukan itu, ini waktunya kan singkat sekali. Yang tadinya orang tua udah menyerahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah, tetapi sekarang harus belajar. Belajarnya apa? Satu, udah menyiapkan anak-anak itu materi fasilitasnya, paling tidak gadgetnya, kemudian teknologinya itu harus ada di rumah. Nah, Ibu banyak dapat masukan baik lewat media sosial ataupun apa ya komunikasi langsung itu. Jadi keluhan orang tua, iya Bu, kalau yang punya, saya nih punya anak 3, yang satu SMP, SMA, perguruan tinggi. Bukan 2 SMA begitu ya, kelas yang berbeda gitu. Nah, pada saat yang bersamaan mereka kan harus melakukan tugas-tugas sekolah. Jadi memerlukan itu. Sementara kami tidak punya itu. Bagaimana terus Ibu gitu. Jadi fasilitasnya tidak ada. Misalnya paling si anak yang paling besar aja punya misalnya atau punya laptop 1, ini bagaimana? Nah, nikah kan jadi masalah juga yang harus dipecahkan di keluarga itu. Nah, belum lagi ketidakpahaman dari orang tua terkait dengan materi-materi pembelajaran itu, kan gitu. Nah, yang ketiga karena orang tua tidak biasa mendampingi, kadang-kadang itu kesabaran diuji, kan gitu. Ketika tidak tahu, dipaksa harus tahu, nah gitu kan kesabaran di situ. Akhirnya ada keluhan anak-anak
itu orang tua di rumah akhirnya jadi guru yang lebih galak dari guru di sekolah. Nah, Kintan, Ika kan jadi permasalahan yang harus dengan cepat juga diatasi karena anak akan ini berjalan terus. Tuntutan dari sekolah dia harus melakukan kegiatan belajar dari rumah kan, Kintan. Nah, Nika, antara yang penting, kemudian yang penting dilakukan oleh orang tua dan yang penting juga dilakukan oleh orang tua untuk dirinya kan, Kintan. Itu yang paling tidak pemerintah di sini harus hadir walaupun itu hal yang kecil sekali ya. Jadi PKK juga ikut mensosialisasi dengan cara apa? Mencari pemecahan masalahnya itu lewat pakar-pakar. Paling tidak kita bisa sharing, ini begini caranya Bu, gitu kan, lewat media massa, lewat media televisi, gitu kan. Ya, jadi seperti itu karena semua orang gagap dan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam situasi ini karena memang kita tidak siap menghadapi segala sesuatu yang begitu cepat berubah karena adanya virus corona ini. Jadi ya begitu. Yang penting sekarang orang tua mesti sabar, mau tidak mau harus sabar karena ketidaksabaran akan menimbulkan suasana yang berbeda juga. Nah, ketika suasana tidak harmonis, suasana tidak bahagia, yang marah-marah, imun jadi turun. Jadi bisa dikatakan ini suasana yang nyaman lah yang diperlukan pada saat pembelajaran di rumah. Betul, di mana saja, kalau di sekolah juga mesti nyaman, di sekolah, di rumah apalagi. Nah, kemungkinan besar terjadi ketidaknyamanan kan karena ketidaksiapan dari semua pihak di sini seperti itu. Makanya antisipasinya bagaimana, solusinya bagaimana kan begitu. Ya, jadi pemerintah juga memberi misalnya solusinya dengan keringanan dari kurikulum yang harus dijalankan oleh guru-gurunya, kemudian atau sistemnya yang dirubah, tetap aja konvensional tetapi pembagian waktunya misalnya kan gitu. Karena kita takut dengan berkumpul di sekolah anak-anak kita akan terpapar virus karena kesehatan lebih utama. Dengan anak-anak kita sehat walaupun terlambat belakangan mereka bisa belajar dengan normal lagi kan, Kentan. Kalau kita paksain juga harus buka sekolah, begitu buka kemudian anak-anak kita pada demam, nanti ketika dites udah reaktif gitu kan, wah ini gawat lagi, akhirnya kembali dari nol lagi kan seperti ini. Jadi semua pihak bersabar, ketika kita tenang kita bisa memikirkan jalan keluarnya karena Ibu yakin anak kita ini orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif. Manusia itu sangat disiapkan untuk bisa beradaptasi dengan cepat sesuai dengan lingkungan dan alam tempat dia hidup kan begitu. Jadi di sini akan membuktikan ketika ada pandemi ini kita bisa dengan cepat menyesuaikan diri gitu. Menurut Ibu, perlukah orang tua menerapkan rutinitas meskipun ini belajar dari rumah, Ibu? Iya kan, jadwal-jadwal belajar sudah ada ditentukan oleh guru kan, dan di situ mau tidak mau orang tua harus siap. Tapi kan kebetulan ketika orang tua harus siap di rumah mendampingi anak, kegiatan di luar rumah juga kan minim ya. Jadi memang benar-benar dapat. Kecuali misalnya nggak tahu nih ke depannya orang tua udah bisa aktif bekerja lagi, sementara anak-anak masih di rumah. Nah itu masalah lagi kan. Anak-anak masih sekolahnya dari rumah saja, itu nggak ada yang dampingi. Sementara orang tua udah harus bekerja lagi, bapak ibu pergi lagi gitu. Nanti yang nungguin pembantu, tapi kan belum tentu pembantu rumah tangga tidak paham teknologi. Tetapi kan alangkah bagusnya kalau kasih sayang orang tuanya yang mendampingi anak-anak ketika sedang belajar. Baik, Prof. Ini peraturan belajar di rumah, ini apakah berdampak terhadap kondisi anak-anak kita pada saat pandemi ini sendiri yang bisa saja rentan terganggu dalam kondisi yang serba tidak menentu saat ini? Kalau itu pertanyaannya pasti terganggu. Tetapi mari kita lihat, semua orang itu bingung waktu adanya kasus COVID-19 ini. Bingung disuruh tiba-tiba jaga jarak, kemudian tinggal di rumah, tidak boleh bertemu dengan banyak orang dan sebagainya. Itu sudah shock. Dalam keadaan shock itu, mereka juga sudah bingung bagaimana saya mengekspresikan emosi, bagaimana saya bisa tahu orang lain, bagaimana saya bisa bergaul dengan yang lain. Nah, peraturan pertama itu sudah membuat semua orang shock.
Tetapi apakah tidak bisa belajar dari shock itu, tegang itu, kita membuat peraturan-peraturan baru. Di sini kita tidak mau belajar bagaimana dalam waktu permulaan COVID-19 itu diumumkan, hampir semua bingung. Bingung, tegang, takut, dan semua berpikir apakah tidak saya mati hari ini, besok, dan lusa. Dan kemudian berita-berita di koran sudah membuat semuanya menjadi bingung. Nah, kalau sekarang ditambah lagi dengan peraturan yang baru, berapa banyak yang akan menjadi korban? Korban yang pertama saja sudah banyak. Bagaimana ibu, bapak yang biasa bekerja, sekarang disuruh di rumah dengan anak. Kemudian dia baru melihat bahwa anaknya tidak ada yang mengurus. Baru melihat bahwa dia selama ini tidak pernah dekat dengan anaknya. Anaknya tidak pernah nyapa, anaknya tidak pernah bangun pagi, dan lain-lainnya. Dan trauma-trauma itu sudah membuat banyak orang yang mengalami gangguan. Nah, sekarang peraturan baru lagi sudah mulai dilonggarkan dan anak harus belajar di rumah. Pernahkah berpikir guru saja mengajar murid yang sudah dididik untuk menjadi pendidik berat menghadapi murid, apalagi orang tua yang bukan guru. Itu sangat berat. Kemudian yang kedua, mereka tidak tahu tidak semua orang tua tahu teknologi. Tahu dia pakai HP, tapi bagaimana menggunakan HP ini? Dan yang lainnya yang paling mengerikan adalah bagaimana guru menyuruh anak-anak melaporkan identitas dirinya, siapa dia, umurnya berapa, bagaimana kesenangannya, kemudian berpose, dan kemudian mereka diberikan bebas melaporkan itu bukan hanya ke gurunya, tetapi bisa lewat Instagram, lewat WA, dan lain-lainnya. Pernahkah kita berpikir peristiwa dulu, di mana kita belum tahu teknologi, anak-anak kita sudah menjadi korban pedofil, korban kekerasan yang lainnya. Dan sekarang kita menyodorkan data-data anak kita yang akan diketahui di seluruh dunia. Itu akan tersimpan, sekarang memang belum. Tapi sudah mulai kita harus berpikir akan terjadi hal seperti itu. Nah, karena itu bisa enggak dari Departemen Pendidikan dengan pemerintah, kemudian dengan PKK dan lain-lainnya, dan dengan psikiater yang menghadapi masalah ini, kita duduk bersama. Untuk apa anak kita pandai tetapi mentalnya tidak ada? Dia ditekan oleh ibu bapaknya, ditekan oleh pembantu, kemudian ditekan oleh guru, dan ditekan oleh yang lainnya. Yang lainnya adalah tiap hari anak itu pegang HP. Tidur baru jam 3, jam 4. Tidak hanya pelajarannya, tetapi dia kontak temannya, lihat-lihat di Instagram ada apa, dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu bahwa banyak hal yang dimasukkan ke otak anak-anak itu, tidur tidak cukup, dan nanti siaplah kita akan mengalami banyak anak-anak yang akan mengalami gangguan jiwa, banyak anak yang mengalami dalam hidup dalam dunia sendiri. Mumpung kita sudah mulai sadar situasi akan seperti ini, tolong secepatnya aturan ini diperbaiki. Jangan menuntut anak segera jadi pandai. Kepandaian bisa dicari, tetapi semangat juang, kasih sayang, disayangi oleh orang tua, dan orang tua mau bercerita di rumah, ngobrol dengan anaknya, makan bersama, itu yang perlu. Mumpung kesempatan ada untuk mendidik anak-anak kita, dia mampu mandiri. Nah, ini sekarang kan baru diberikan waktu 1-2 bulan, sudah dirubah untuk menjadi tugas sekolah. Sedang ibunya masak, anaknya ngomong, "Bu, saya dimarahi oleh guru, belum selesai ini," dan sebagainya. Jadi akhirnya situasinya bukan situasi belajar, betapa senangnya kita belajar, tetapi ketakutan dimarahi guru, nanti tidak naik kelas, dan sebagainya. Jadi maukah memikirkan masalah mental? Ini tidak menyangkut orang dewasa saja, ini anak-anak, anak murid TK yang sedang otaknya berkembang, mengalami trauma seperti ini. Kemudian anak SD, anak SMP yang sedang perlu mendapatkan kasih sayang, penghargaan, dihargai, diajak ngobrol.
ini tidak akan ada lagi. Dan siaplah dengan gangguan jiwa. Apakah kita akan melahirkan anak-anak dengan gangguan jiwa? Padahal anak-anak itu luar biasa. Lihat anak-anak kita sekarang banyak yang gemuk-gemuk. Karena makan, tidur, kemudian WA dan sebagainya, tidak bergerak. Kita mulai berpikir, kita ada banjar, ada sekolah, ada hotel yang kosong. Apakah tidak bisa dipakai sekarang, pinjam untuk anak-anak sekolah? Seminggu 2 kali kah tugasnya, guru di sana, buat jarak. Kita banyak punya fasilitas, kok tidak ada berpikir seperti itu. Baik, ada hal yang menarik sekali bagi saya ini sendiri, pemberian tugas dengan memberikan data diri yang lengkap, kemudian di-share di beberapa media sosial, itu juga menjadi perhatian dari Prof sendiri ke depannya terhadap anak itu karena sendiri. Itu kami ingin polisi, terutama yang memahami keadaan ini, tolong diikutkan. Bagaimana cara anak-anak itu untuk melaporkan dirinya, apakah perlu seperti ini, dan ini yang sudah terjadi, bagaimana dia mencegah jangan sampai orang-orang itu memakai data ini. Ini kan baru 1 bulan ya. Yeah. Nah, coba mumpung ini baru, laporkan kepada polisi dulu, intel-intel yang mengerti masalah ini. Bagaimana data-data murid SD, SMP, SMA yang disuruh oleh guru kemudian bisa di-share di Instagram dan sebagainya, bisa dibatasi, bisa ya. dicegah lah untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita perlu curiga, jangan dibilang ibu ini ngajarkan paranoid, tidak. Tapi itu sudah dulu pernah terjadi, belum IT yang hebat. Tahun 70-an, pedofil begitu banyak di Bali. Nah, sekarang ini kita terbuka di seluruh dunia. Baik. Prof, Ibu Putri, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana. Perempuan Bali Bicara akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, Perempuan Bali Bicara masih dengan topik kita, yaitu bagaimana pendampingan belajar anak di rumah masa pandemi COVID-19. Masih bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Bu Putri Koster, dan juga Profesor Dr. Eluh Ketut Suryani SPKJK, beliau dari Suryani Institute for Mental Health tentunya. Baik, kalau tadi Ibu Putri menyampaikan ada beberapa hal masukan dari para orang tua, kemudian curhat-curhat orang tua tentang salah satunya adalah fasilitas, keluhan para orang tua terhadap pembelajaran dari rumah ini sendiri. Prof, adanya fasilitas seperti bisa dikatakan grup WA, IG yang sangat mudah diakses oleh sebagian kalangan dengan ekonomi menengah ke atas. Bagaimana dengan anak-anak yang secara ekonomi kurang beruntung? Bisakah anak itu semakin tertekan nantinya, Prof? Ya, karena iri melihat teman-temannya mendapatkan fasilitas. Coba bayangkan, ini dipaksa orang punya anak 2. Anggaplah 2. Dia harus punya HP. Kemudian untuk kerjanya HP tidak cukup. Harus pakai iPad, laptop atau yang lainnya. Itu listrik apakah mereka punya? Kalau tidak punya, lagi biaya lagi. Nah, karena itu tidak semua orang kaya. Mungkin untuk orang yang punya tidak masalah. Tapi mari kita lihat rata-rata masyarakat kita pas untuk hidup. Apalagi dengan sistem sekarang itu, untuk makan aja setengah mati. Itu mereka berpikir. Nah, bisa enggak sekarang dipercepat proses ini, mumpung Ibu Putri ada di sini, mungkin dekat dengan Bapak Gubernur, bagaimana Dinas Pendidikan memikirkan, jangan memikirkan hanya menjadikan anak pandai, tetapi menjadikan anak itu yang berani menghadapi tantangan, berani menghadapi kenyataan, dan mampu mengatasi. Itu yang kita perlukan. Nah, karena itu di dalam fase seperti ini kita berharap orang tua jangan dijadikan guru.
Tetapi jadikan dia seorang ibu, seorang bapak yang mengerti anak. Adakah waktu dia makan bersama? Kami melihat sebelum COVID ini jarang-jarang sekali anak itu menemukan orang tuanya ada di rumah karena sibuk mencari uang demi masa depan anak. Nah, sekarang bisakah keadaan ini digunakan makan bersama? Karena pada saat COVID permulaan diperkenalkan dan kemudian ada instruksi tinggal di rumah, ternyata kreativitas perempuan luar biasa. Yang tadinya mereka tidak bisa masak, sekarang bisa masak. Anak-anak pun ikut membuat jajan, membuat ini, dan kemudian mereka jualan. Jadi ngirim ke temannya, bayar, dan lain-lainnya. Itu kan sudah bagus sekali. Nah, kenapa itu tidak diteruskan? Nah, tetapi tiba-tiba dengan ada aturan sekolah ini, membuat orang tua yang sudah mulai dekat dengan anaknya, mulai mengerti anaknya, mulai ngobrol, tiba-tiba berhenti karena tugas itu. Sekarang semua orang tua sepanen karena dia tidak mengerti IT, juga pelajaran tidak diketahui, baru semuanya. Jadi saya berharap sekarang, gimana menurut ibu-ibu yang paling tahu aturan? Bisa dikatakan anak jadi tidak stres menghadapi buku pelajaran dan menghadapi galaknya mamanya ya, Bun. Ya. Nah, ini dia, Bun. Nih, nah, Bun, ini mungkin serangkaian juga 23 Juli yang lalu peringatan Hari Anak Nasional ya, sebagai bundanya anak-anak di Bali, nih, Bunda. Tema Hari Anak Nasional 2020 hari ini tahun ini adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju, dengan tagline-nya Anak Indonesia Gembira di Rumah. Nah, itu gembira di rumah. Kan terlindungi juga. Ibu baru dengar ini, kalau tidak Prof yang menyampaikan itu, kita nggak tahu bahayanya teknologi yang tanpa batas seperti sekarang, era digital ini, ketika data-data kita terungkap, segala sesuatunya bisa diketahui oleh siapa saja dan yang berada di mana saja, itu akan terkait dengan keamanan, kenyamanan anak-anak kita, kan, Kentan? Nah, seperti yang diungkap, dari dulu kita dengar pedofil, dan kita tidak tahu anak-anak kita sedang berhadapan dengan siapa, tetapi penting memberi pemahaman pada orang tua, pada anak-anak sendiri juga, bahwa yang mereka hadapi tidak semuanya baik-baik saja, tapi tidak semua juga buruk, kan, seperti itu. Jadi kejahatan seksual yang seperti itu masih tetap mengancam. Nah, itu anak-anak Indonesia harus tetap terlindungi. Nah, untuk pembelajaran mereka di rumah, anak-anak harus bahagia, harus gembira, kan, supaya imun mereka tetap bertahan. Nah, kalau udah stres, imun mereka akan gampang terpapar virus corona ini, kan, begitu. Nah, kita harus siasati bersama ini, termasuk juga pemangku kebijakan, kan, seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Nah, ketika kita sudah mendapatkan sinyal-sinyal nih, tanda-tanda ternyata belajar di rumah lebih banyak ruwetnya, lebih banyak bahagianya anak-anak, dapat yang kita inginkan bersama secara maksimal atau tidak. Kalau itu sudah ada masukan-masukan, mestinya misalnya kalau dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, kemudian diskusi dengan para pakar-pakar di dunia pendidikan, dan libatkan juga orang tua murid. Apa sih yang harus kita lakukan kalau memang digital ini belum, gitu kan, artinya belum bisa maksimal diterapkan, bagaimana supaya ada jalan tengahnya. Semisal tetap ada pertemuan di sekolah yang mengedepankan protokol kesehatan. Ketika guru dan murid bertemu, padahal ini kan tahun ajaran baru. Nah, dulu mereka tamat, yang kelas 3 biasanya tamat sekolahnya dari SMP ke SMA, mereka nggak temu temannya untuk terakhir kali di sekolah itu. Nah, sekarang setelah mereka diterima di sekolah baru, mereka juga belum bertemu teman-temannya yang kalau dulu kan udah, kita sekelas sama siapa, kan, udah seperti itu. Seperti itu. Nah, sekarang kan belum. Nah, karena ini udah normal lagi, tetapi dengan tatanan yang baru, dengan cara dan sikap kita yang baru, yang mengedepankan protokol kesehatan, ya misalnya gitu, seperti yang beliau sampaikan, apakah tidak bisa dalam sekali seminggu atau seminggu 2 kali adakan pertemuan yang diatur jamnya. Kalau dulu sekelasnya cuman dalam satu kelas itu ada 40 murid, misalnya, apakah tidak bisa dibagi dalam
di satu hari dari jam 8 sampai jam 2 sore itu dibagi anak-anaknya per misalnya 10 orang dalam kelas dan guru mengulang pelajaran yang sama, kan begitu. Ya kan diatur seperti itu. Kalau memang harus mengikuti protokol tidak berkerumun ya jangan banyak-banyak di dalam satu kelas, kan begitu. Semoga ke depannya pemecahannya bisa juga memanfaatkan tempat-tempat. Jadi misalnya seperti halnya orang yang di karantina sekarang kan bisa memakai hotel atau memakai Balai Banjar misalnya, kenapa tidak untuk sekolah yang misalnya dekat dengan Balai Banjar Balai Banjarnya juga dimanfaatkan, kan seperti itu. Karena memang belum siap kita semuanya full dan 100% dengan digital. Seperti yang disampaikan Ibu tadi itu bahwa digital mungkin dikuasai oleh berapa persen penduduk kita yang membutuhkan itu, dan yang selebihnya belum tentu juga, belum ada sinyalnya lagi kan, kemudian wifi-nya, kemudian alat-alatnya itu sendiri yang belum siap, dan kalaupun ada kemudian SDM-nya juga yang belum siap mengoperasikan itu gitu. Ya, jadi syukur-syukur kalau yang putra-putrinya udah melek teknologi. Jadi orang tua nih seperti Ibu nih, anak-anak udah paham betul, jadi mereka lakukan sendiri. Hanya mereka yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ketika mereka udah mandiri seperti itu hanya orang tua saya ada ketika saya belajar. Baik. Itu misalnya lagi belajar dia, nanti setelah itu kita siapkan camilan, siapkan minuman gitu kan, jadi kasih sayang. Orang tua itu memang utamanya adalah mendampingi dengan penuh kasih sayang. Mereka tidak disiapkan untuk menjadi pengajar atau pendidik begitu kan. Mereka adalah orang tua yang merawat, mengayomi kan gitu. Ya, jadi gagap juga tiba-tiba disuruh, ditugaskan untuk mendampingi anaknya dan terlibat dalam ilmunya itu sendiri kan gitu. Jadi bisa dikatakan ini diperlukan juga pendampingan saat mengakses internet kah Ibu? Ketika bersama anak-anak? Iya, kalau anaknya udah bisa nggak apa-apa. Tapi kan kalau anak nggak bisa, tapi orang tua juga nggak bisa, nah itu repot. Perlu lagi datengin tetangga lagi yang paham kan. Sementara tetangganya juga kan ngurus anaknya gitu. Jadi kerepotan yang double nih Kingge. Akhirnya apa? Ketika terjadi masalah di dalam pelaksanaan belajar mengajar tersebut, akhirnya yang terganggu kan suasana batin kita, pikiran kita. Padahal itu sangat mendukung untuk imun kita tetap kuat. Imun itu sangat dibutuhkan ketika masa pandemi COVID-19 ini. Tapi kemudian yang terjadi karena penanganan masalah-masalah karena COVID, justru timbul masalah di dalam keluarga. Kan Ibu, belum juga yang misalnya kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan. Ibu udah sibuk urus rumah tangga, dampingi ini, sementara suaminya lagi stres kehilangan pekerjaan, kan gitu. Jadi suami marah, anak-anak merengek, itu gorengan hangus di dapur, waduh. Jadi sekarang ibunya lah ya stres, ya sudah, lengkaplah sudah, hancur lebur itu di situ. Nah, yang begitu kan ketika kemudian kita dalam situasi begitu, imun kita lemah, gampang terpapar kan itu. Padahal ketika imun kita bagus, iman kita kuat, hidup ini jadi aman kan gitu. Nah ini Prof, ini adakah perubahan temperamen anak, kemudian karakter anak? Ini kalau kita berbicara anak belajar di rumah dengan di sekolah pasti berbeda. Pasti berbeda, karena waktu di sekolah dia ketemu teman, bisa lari-lari, bercanda, kemudian ngobrol, kemudian melihat temannya bagaimana. Bercanda itu perlu. Sedangkan sekarang di rumah dia menghadapi ibu bapak yang mengaturnya, karena ibu bapaknya juga repot kalau terus dibiarkan, tentu dia harus menemani anaknya. Nah, ibu yang atau bapak yang tidak ada waktu itu yang sering mendemprat anak. Jadi anak itu ketakutan kalau dia ngelawan, ibunya atau bapaknya bisa nempeleng. Ini kan trauma. Nah, karena itulah jangan diberikan anak-anak itu sampai mengalami trauma waktu kecil. Kalau dia mengalami trauma itu akan tersimpan, dan nanti dia tidak akan berani menghadapi orang yang setipe ibunya atau bapaknya atau saudaranya yang keras mengajar dia waktu kanak-kanak ini. Nah, ingat situasi sekarang ini sudah cukup membuat trauma buat anak-anak, karena dia tidak ada waktu, tidak diberikan untuk pergi kan. Nah, bisakah nanti karena ini ke sekolah,
misalnya ada waktu untuk sekolah seminggu 2 kali, waktu di sekolah jangan langsung diberikan pelajaran. Ajak dia olahraga kah, nyanyi sambil berjalan, kemudian ngobrol, dan guru-guru harus punya aktivitas untuk melepaskan beban anak waktu di rumah. Beban waktu menghadapi orang tua atau pembantu yang keras, atau saudara yang keras, atau tidak ada siapa di rumah. Dan ini perlu dikeluarkan. Dan kemudian di sekolah, bisakah juga guru ada waktu untuk bercerita bagaimana membangkitkan semangat. Ada Tuhan, ada leluhur, ada saudara-saudara yang akan bisa membantu. Walaupun tidak ada, tetapi rohnya, energinya ada, dan sebagainya. Banyak cerita yang bisa diberikan dalam waktu 5-10 menit sebelum pelajaran. Nah, bisakah guru-guru kreatif seperti itu? Itu yang kita inginkan. Karena selama ini selalu berpikir berikan pengetahuan. Pengetahuan bisa dicari, terlambat tidak masalah. Betul. Tetapi terlambat mengatasi trauma itu lebih mengerikan. Usahakanlah anak dalam masa kanak-kanak itu bahagia, walaupun dapat tugas dari sekolah, dapat tugas dari rumah, dan kemudian dapat tugas untuk menyelesaikan dalam IT, tidak akan menjadi beban. Tetapi tidak terus otaknya dimasuki oleh energi-energi IT itu. Baik. Ada waktu untuk tidur. Prof, Ibu Putri, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya, ada hal yang menarik yang disampaikan Prof tadi. Ada masa kanak-kanak adalah masa yang harusnya berbahagia bersama teman-temannya, bercanda, walaupun dalam artian saat belajar pun di rumah. Nah, ini bundanya Bali, bundanya anak-anak Bali ini sendiri, Bu. Ini perlukah orang tua mengeksplor minat atau ketertarikan anak pada suatu kegiatan sedini mungkin, atau sedari dini sendiri, fokusnya pun tidak hanya pada satu minat saja pada saat pembelajaran dari rumah, Bu? Iya kan, tugas orang tua itu merawat, kemudian mendidik di rumah nih ya, itu menemukan jati diri anak-anak, kemudian melandasinya dengan budi pekerti yang luhur. Itu tentunya boleh orang tua itu harus menemukan satu persatu dari putra putrinya itu, nih bakatnya kemana, arahnya kemana. Nah, ketika orang tua memang harus melakukan 3 tugas itu yang orang Jawa bilang kan engar sosung tulodo gitu kan. Jadi orang tua jadi teladan, kemudian di tengah-tengah membangkitkan semangat putra-putrinya. Ketika putra-putrinya udah ditemukan punya talenta apa, punya bakat apa, itu adalah Tururian Dayani kan gitu, mendorong. Tetapi jangan pernah menjejalkan pikiran kita, keinginan kita kepada putra-putri kita. Nah itu kan nanti kalau nggak, ya kalau nyambung, senang anak kan itu. Jadi orang tuanya pengen A, ternyata anaknya suka A juga gitu. Nah tapi kalau tidak gitu, misalnya si anak ini punya bakat seniman gitu kan, nyeni gitu kan, main musik lah, menari dan lain sebagainya. Tapi orang tua karena gagal jadi dokter gitu kan, oh kamu harus dokter, kamu harus dokter. Syukur-syukur ini anak itu kan talenta, kalau nyeniman bisa talenta. Jadi gini, anak harus punya ilmu. Jadi keilmuannya membuat dia jadi profesional nantinya. Oke, karena dia anak yang patuh pada orang tua, kuliah di kedokteran, tetapi mengasah talentanya lewat pengetahuan dan pengalaman itu dengan berkesenian. Nah, suatu saat setelah jadi dokter adalah dokter yang bisa mengasah diri pribadinya karena art di dalam dirinya itu tumbuh kembang dengan baik. Jadi dokter yang benar-benar yang benar-benar manusiawi, yang berkarakter Indonesia banget, yang seperti itu ya. Gitu. Jadi keilmuannya tidak kering gitu. Jadi subur, dia menjadi anak yang lengkap dalam dirinya. Nah, itu penting bagi orang tua gitu.
Jadi jangan eksploitasi gitu. Tapi kalau untuk membangkitkan, menemukan nih bakat anak saya kemana nih gitu, dorong. Kalau misalnya ternyata sukanya sepak bola, jangan kamu sepak bola nanti cedera, nanti biru-biru dan lain sebagainya gitu. Padahal anak senang. Justru ketika melakukan yang dengan senang hati dan bahagia, dia akan menjadi apa yang dia inginkan, kan seperti itu. Nah, juga dalam situasi sekarang ini kita harus benar-benar membuat dan membantu anak-anak kita supaya tidak ada trauma, karena nanti ke depannya berapa puluh tahun kemudian tidak ada ditemukan ini trauma akibat waktu pandemi Covid di era tahun 2019 2020 supaya tidak seperti itu. Karena apa, kan di PKK ada juga tugas yang kita takutin itu kan, anak-anak kita banyak yang stunting. Jadi tumbuh kembangnya nggak bagus secara fisik dan psikis, kan begitu. Itu karena salah satunya ya salah asuhnya itu. Trauma dalam dirinya, makanan yang tidak bagus, begitu kan. Jadi anak itu tumbuhnya tingginya tidak sesuai dengan usianya, perkembangan otaknya juga nggak sesuai dengan usia. Kita hindari, salah satu tugas dari PKK Nika adalah menghindari sebisa mungkin supaya anak-anak kita ke depan itu tidak stunting gitu. Jadi kalau ingat stunting, ingat putra-putra beliau yang tingginya 2 meter. Kalau ibu foto jadi ngelihat ke atas, terus ibu berbisik. Apalagi Made ya, di samping dokter. Iya kan, Pak Gub sama ibu tuh sampingnya ada cok kiri kanan. Kan putra beliau ada yang pemain basket nasional itu kan. Nanti kita ajak mengembangkan, menggairahkan anak-anak kita bermain basket. Tetapi makanan bergizi itu perlu. Konon beliau punya rahasia. Ibu, kenapa putra-putra ibu tinggi-tinggi banget gitu? Kenapa itu? Rahasianya apa sih, Bu? Ya, kalau untuk laki bisa sampai 20 tahun, 23 tahun asal tidak hubungan seks waktu muda. Kalau perempuan sampai sesudah menstruasi tidak bisa tinggi lagi. Nah, karena itulah ibu bapak harus jaga anak-anak Anda jangan seperti tadi itu pendek-pendek. Orang Bali bisa tinggi-tinggi. Dan rahasianya saya bilang makan daging sapi. Karena di Bali itu kan dilarang makan daging sapi. Padahal itulah yang membuat tinggi. Dan kemudian yang kedua tidur lelap. Dan yang ketiga tentu harus berenang, olahraga. Itu yang diterapkan dari Prof terhadap anak. Sehingga anak saya bisa 185 paling pendek 2 meter 5 2 meter sekian. Punya pengalaman loh Bunda. Waktu ngobrol sama Dokter Cok Losmana, dokter fotoannya duduk aja ya. Nanti kayak nenteng termos nanti. Itu yang paling pendek 185. 185. Jadi karena duduk sama tinggi, geng gitu. Duduk sama rendah. Begitu berdiri beda-beda tingginya. Oke, Prof, ini dari apa yang disampaikan oleh Ibu Putri ini sendiri. Nah, kan setiap orang tua pasti menginginkan anaknya pintar. Ya, pasti itu pasti kebanggaan. Nah, bagaimana ketika orang tua minta supaya anaknya menjadi pintar, tetapi ternyata sekarang saatnya berbeda. Di saat pandemi, anak-anak harus belajar di rumah. Ini apakah pencapaian itu akan bisa dicapai? Bisa. Saya melihat waktu belum mereka disuruh sekolah, anak-anak itu kan di rumah, ibunya, bapaknya juga di rumah. Saya lihat cucu saya yang masih umur kelas 2 SD, menggambar luar biasa. Dia ngambil kertas, kemudian mengambil warna-warna, ada yang juga melukis, dan lain-lainnya. Mereka datang sendiri, keinginan untuk mencoba dengan adanya alat-alat seperti itu. Ada yang di bengkel untuk bekerja. Jadi semua itu, dan yang perempuan-perempuan membuat kue, membuat yang lain-lain. Itu juga kepandaian. Jangan berpikir itu kan hanya untuk makan. Kreativitas itu yang diperlukan. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu di dalam keadaan tertutup, tidak boleh pergi, tetapi ada hal-hal yang ada di rumah. Ini memerlukan kejelian apa yang perlu saya ambil. Nah, di sini juga itu, karena selama ini orang berpikir untuk menjadi sarjana itu harus IQ-nya sekian dan kemudian harus matematika dan lain-lainnya harus hebat-hebat. Bukan itu. Pada waktu 10-12 tahun pertama itu, bisakah dia kreatif melakukan sesuatu, berani mencoba-coba sesuatu, dan kemudian berani memunculkan. Nah, bisa ngomong, bisa menari, bisa menyanyi, kemudian bisa main piano dan lain-lainnya.
itu modal untuk menjadi orang hebat. Tapi sekarang kan banyak orang berpikir hanya dari matematika, kemudian rumus-rumusan yang lainnya itu yang diperlukan, padahal bukan itu. Keberanian mencoba, keberanian untuk jatuh, dan keberanian untuk bangkit, itu yang pelik. Karena itu kita ajarkan anak-anak itu mau tidak membaca. Jadi saya melihat Bung Karno waktu kecil kan membaca buku riwayat Bung Karno. Bisa enggak saya seperti Bung Karno? Ini dadaku, mana dadaku? Nah misalnya seperti itu. Kita harus mengajarkan anak-anak itu mencari idolanya. Apakah dia pemain musik kah idolanya, ilmuwan, baca ceritanya. Bagaimana dia menjadi orang. Dengan dia banyak membaca, dia bisa berpikir apa yang dikatakan bapak dan ibu atau guru itu yang mana yang baik, mana yang buruk, dia akan kaji. Nah, kesenangan membaca harus perlu dimunculkan. Ini kan sekarang tidak ada. Karena dia disibukkan dengan kutak-kutik AP itu, cari-cari informasi. Sebentar belum memahami sudah pindah-pindah. Ini justru yang bahaya. Iya, baik. Jadi kita sebagai orang tua ini juga harus menjaga keseimbangan psikologis anak pada saat pandemi ini, Prof. Dan dia merasa disayang dan dicintai ibunya. Orang tua ada waktu dan belajar ngajum. Orang Bali itu tidak bisa ngajum. Aduh pinter, kamu pandai, cakep, bodoh, goblok. Ya kata-kata siapa itu yang berani? harus dihindarkan. Iya, jangan nyabda anak. Ini kata-kata kan sudah di topeng itu rangde, ada enggak yang bicara? Diam kan? Baru melihat rupanya kita sudah takut. Nah, matanya sudah ngomong dan sebagainya. Jadi ajarkan anak-anak itu dengan menyanjung itu. Kita perlu, nah Bu, di PKK ajarkan orang-orang Bali menyanjung suaminya supaya jangan suaminya pergi karena tidak pernah disanjung istrinya. Ya itu benar. Wah, ini orang ini luar ilmu, datang, ini "Aduh, ilmu. Bapak Pak Gub pasti banyak disanjung ini. Bu. Jadi kalau datang Bapak Gub, Bapak kok pandai ya? Tapi kan Bapak pergi terus, Bu, karena tugas. Karena tugas, bukan Sewaktu karena kurang itu yang sanjungan. perlu. Kan Ibu bilang, Iya. hanya di tempat tidur saya bisa bicara. Kan Nggih, gitu ya, Bu, ya? nggih, betul, Itu betul. pintar. Jadi setelah masuk, dibawa tidur itu tersimpan. Jadi anak-anak pun Itu perlu- rahasianya Ibu sudah tahu. Jadi ngomong apapun sebelum tidur bicarakan sehingga nanti tidur lelap, tersimpan apapun yang kita lakukan, dia akan cerna, dicerna otaknya dan dia dimengerti. Dan Jadi ketika bangun pagi terus Pak Gub akan beri jawaban. Oh iya benar, itu ide itu begini. Akan jadi inspirasi yang Apalagi bagus. kalau lihat ibunya masih senyum kan. Prof, jadi anak-anak pun perlu sanjungan pada Iya. saat pendampingan belajar di rumah. Iya, karena orang Bali tidak biasa nyanjung. Jadi Nah, harus tolong di PKK Ibu ajarkan jangan cuma nyanjung pacar, calon suami dan sebagainya, tapi cobalah siapapun kalau bagus, pinter. Orang luar biasanya coba orang barat kan. Betul. Makanya kita semua kagum dengan orang barat padahal belum tentu dia hebat kan, pinter nyanjung. Pinter menyanjung. Baik, Bu Putri, Nggih. ternyata ada hikmah juga bagi orang tua saat mendampingi anak-anak belajar di rumah saat masa pandemi ini. Iya, kalau orang tua pada mau mengambil hikmahnya, tentu hikmahnya itu adalah kita satu nih memahami betapa anak-anak kita ketika mereka melakukan sesuatu untuk dirinya, itu di sekelilingnya ada kasih sayang orang tua, itu ibaratnya kalau lagi nanam benih di tanah yang subur gitu. Jadi ketika kasih sayang orang tua itu ada di sekitar anaknya, anak-anak melakukan sesuatu, mereka merasa nyaman. Bahkan yang mungkin ilmu itu terserapnya 50% jadi malah 100%. Karena itu suasana. Nah, kemudian orang tua juga belajar tidak hanya untuk anaknya, tetapi belajar juga untuk diri. Apa nih selama ini yang lewat, yang hilang dari kita orang tua untuk anak-anak gitu. Jadi kita mengejar karir di luar dan lain sebagainya, tapi pandemi ini mengajak kita tarik lagi ke dalam. Yuk lakukan tugas-tugas domestik dulu lebih banyak untuk anak-anak kita. Karena benar-benar ketika orang tua sudah melakukan tugasnya dengan baik sebagai guru rupake, itu akan lahir anak-anak yang kukuh dan kokoh.
yang berkarakter, berbudi pekerti, dia punya ilmu, punya pengetahuan, dan yang lebih penting adalah pengalaman hidupnya. Setiap tindakan anak-anak kita dari kecil sampai kemudian dia dewasa untuk siap mandiri itu akan terekam itu. Makanya rekaman ini harusnya yang bagus-bagus, sehingga ketika di rewind rekamannya itu yang muncul adalah selalu yang bagus, yang positif, yang mendidik gitu. Nah, jadi penting juga kemudian hikmah yang harus dipetik oleh orang tua ini, bahwa sesungguhnya itu mendidik itu luar biasa. Betapa penting kita akan menghargai kemudian para guru yang ada di sekolah, yang sudah memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, dan mengajak untuk mencari pengalaman anak-anak kita. Untuk hal itu kita terima beres selama ini, tetapi sekarang kita diajak untuk peduli, ini loh gitu. Biar juga tidak sembarang kita marah sama guru ketika guru mendidik disiplin pada anak-anak. Pendidikan yang pertama sebelum diberikan ilmu itu adalah disiplin dulu. Ketika anak-anak sudah ditegakkan disiplin, apapun ilmu yang diberikan itu akan meresap. Kemudian dia akan dapat tuangkan dalam tindakan-tindakan ketika anak-anak itu mencari pengalaman hidupnya. Jadi seperti itu. Prof, closing statement apa yang harus diperhatikan ketika pendampingan belajar anak di rumah di masa pandemi ini? Yang perlu dipahami oleh orang tua, anak memerlukan kasih sayang dari orang tua. Kasih sayang, perhatian, dan penghargaan. Itu sudah cukup membuat anak itu bahagia. Baik, terima kasih Prof. Elka Suryani, terima kasih sekali sudah hadir, dan Ibu Putri. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih, Prof. Saya Made Sukodanegara, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi, 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 Om. Yang ngerau sang jagat emangkin, sambing rasa yang piko betul. Sambian taler ngerasa yang pakai wahe. Ulian ulah gumata gumite, neng rana yang piko bate mangkin. Ngireng ngapti yang mang degelis megingse.